Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Minhan begitu kan ya, sekarang ini marah besar terhadap ditemukan bandara ilegal yang kemudian ini banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Ini siapa sih sebenarnya yang kemudian menjadi dalang di balik ini semua? Artinya kok bisa-bisanya dianggap sebagai bahwa bandara ini ilegal dan sebagainya. Apakah ini tidak ada izinnya atau bagaimana? Apakah ini adalah kebobrokan di era kepemimpinan sebelumnya atau bagaimana? Ini muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Kalau kita tarik ke belakang, ya kenapa ya kalau memang ini dianggap ilegal, ya kenapa Jokowi tidak memperhatikan itu begitu? Padahal 10 tahun loh, ya. 10 Pada sore hari ini kita akan meresmikan 5 bandara, 5 airport, baik yang baru maupun yang dibangun hanya terminalnya maupun yang diperpanjang runway-nya. Kita semuanya berharap agar pembangunan ini nantinya betul-betul dapat memudahkan kita pergi kemanapun, juga dapat mempercepat kita pergi kemanapun. Dapat juga untuk mengirimkan barang atau logistik kemanapun, dan memudahkan serta mempercepat pengiriman barang kemanapun. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bandar Udara Baru Morowali 10 tahun di situ menjadi seorang presiden, ya. Ini justru ya menimbulkan banyak spekulasi sehingga ya berasumsi begitu kan apa yang disampaikan dulu pernah disampaikan oleh Faisal begitu kan ya, terkait dengan orang asing begitu kan ya. Faisal Basri juga mengungkapkan hal itu begitu dulu begitu kan. Nah, sekarang nampaknya terbukti begitu ucapan-ucapan itu begitu. Kenapa dulu ya sangat gencar sekali saat Pilpres begitu kan, ada tuduhan-tuduhan bahwa ada orang asing, ada orang-orang Cina yang kemudian masuk dan bekerja di Indonesia. Dan saya kira apakah ini jawabannya sekarang begitu? Faisal Basri juga mengungkapkan soal penyelundupan orang-orang yang masuk ke Indonesia. Ngeri nih bos, negara kita ini ngeri. Siapa di balik ini semua begitu kan? Ya, ini harus diusut. Seperti apa yang disampaikan Pak Safri Samsudin begitu sebagai Menhan, mereka ngamuk dan marah besar. Jangan kemudian ya ada republik dalam republik begitu. Ada negara di dalam negara begitu. Jangan seperti itu tidak boleh. Bahwa kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat dan kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian agar supaya ini menjadi satu pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam. Dan inilah yang kemudian masyarakat mewanti-wanti betul begitu. Siapa yang bekerja di dekat Morowali, karena itu adalah di sebelah kabarnya begitu, di sebelah bandara itu begitu kan ya, karena tempat tempat pabrik yang begitu luar biasa, ya kita harus amati itu begitu. Ya jangan lalu kemudian dibiarkan begitu saja begitu. Nah, Menhan Safri ini begitu kan ya, Menhan Safri ini memperingatkan Bandara IMEP ya, tidak boleh ada republik di dalam republik, dan ini nampaknya marah besar. Kenapa Bang kok marah besar? Karena kita lihat saja bahwa seolah-olah dipimpin oleh seorang Jokowi 10 tahun. Masa tidak ada izinnya sedikit pun? Masa ini tidak dibiarkan begitu aja begitu? Ini harus ada pengawasan soal bea cukai, terus kemudian soal negara, ada keterlibatan di situ begitu, ya. Kalau ada penyelundupan imigran
orang asingnya gimana begitu. Agak lucu sih sebenarnya, dan orang-orang pasti tahu lah begitu siapa mereka begitu. Dan kita lihat saja dulu kalau nggak salah begitu kan ya, Jokowi pernah meresmikan bandara udara begitu kan di Morowali. Nah, nggak tahu yang diresmikan seperti apa, tapi yang jelas ini muncul di berbagai media sosial begitu. Nah, sayangnya begitu kalau toh mau IMEP Morowali ini tidak diketahui oleh publik begitu kan, maka ini akan menjadi ancaman pada stabilitas keamanan di negara kita begitu. Jelas di situ begitu. Dan Jokowi meresmikan bandara di Morowali. Nah, salah satu yang menjadi indikator kita begitu kan ya, karena dulu pernah diungkapkan oleh Faisal Basri begitu kan, mengungkapkan bahwa ada penyelundupan orang-orang asing. Saya tidak anti buruh China gitu, enggak. Tapi kalau dia punya keahlian, ada aturannya, pakai visa kerja. Sebagian besar pekerja Cina itu pakai visa turis. Jadi ibaratnya itu Morowali segala macam itu provinsi kesekiannya Cina. It's not Wakanda, negeri Wakanda, bukan Republik Indonesia. Hukum ketenaga kerjaan nggak berlaku di sana. Itu yang saya kecewa sama berita itu. Menjadikan kita ini sebagai apa ya? Ini menjadikan daerah itu sebagai provinsi yang tidak tunduk patuh dan taat kepada hukum republik ini gitu. Jelas-jelas kriminalisasi pekerja nggak diapa-apain demi investasi gitu. Oleh karena itu saya rasa simpulannya ada satu desain yang sangat rapi, hasil konspirasi di antara begundal-begundal di Indonesia dengan di Cina ini. Dan mungkin setolol itu, mereka kan nggak tolol kan, ya kan? Ada sesuatu yang mereka dapat yang kita nggak tahu. Jadi izinnya itu tidak lagi izin bekerja begitu kan, tapi izinnya adalah izin meloncong begitu kan. Artinya ya rekreasi, jalan-jalan begitu kan, tours begitu kan. Ini tiba-tiba orang itu bekerja, dan inilah salah satu yang dibongkar oleh almarhum Faisal Basri begitu. Dan sekarang ini terbukti begitu kan. Lantas bagaimana dengan negara kita begitu kan? Ya, makanya sangat-sangat disayangkan sekali begitu. Coba kita lihat saja. Banyak sekali ya sekarang ini kritikan kepada PT IMEP Morowali ini begitu kan ya. Saya kira ini harus ada tindak lanjut begitu. Seperti apa izinnya dan sebagainya ini. Bandara dianggap ilegal seperti ijazahnya. Bea cukai gak ada, imigrasi juga gak ada, otoritas gak ada begitu kan. Yang meresmikan ini siapa? Ayo jadikan kasus ini pelajaran. Integritas itu penting, karena penting itu ya, karena penting maka ngibul dan nipu mestinya wajib dihukum seberat-beratnya. Salah satu yang kemudian komentar netizen. Nah, inilah salah satu yang Menhan Safri ini mengamuk di bandara ilegal yang diresmikan apakah presiden sebelumnya begitu kan ya, apakah Jokowi yang meresmikan ini. Tidak boleh ada negara dalam negara, dan ini banyak muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Nah, saya katakan tadi bahwa begitu kan ya, seorang Jokowi kabarnya meresmikan 4 bandara begitu, baik yang dibangun dan sedang dibangun. Ya, apakah ini PT IMEP ini masuk di yang diresmikan seorang Jokowi atau tidak begitu kan? Nah, saya menganggap bahwa ya perkembangan sekarang ini soal PT IMIP ini begitu kan ya, ini seharusnya tanggung jawab yang sangat luar biasa begitu, apalagi sebagai seorang Presiden Prabowo Subianto sekarang ya PR-nya sangat banyak begitu. Ada negara dalam negara, Bandara IMIP Morowali, Jokowi abai terhadap kedaulatan negara. Ini yang kemudian dikritik habis-habisan. Makanya jangan sampai ya nanti sewaktu-waktu begitu kan ya akan dijual ke asing ya. Ini bahaya banget begitu kan. Nah, analisis militer dari Universitas UNAS ya, Selamat Ginting mengatakan dan menilai bahwa kawasan PT Indonesia Morowali ini justru
IMIP ya, yang tidak terdapat perangkat bea cukai, imigrasi, penerbangan, hingga keamanan militer. Ini akan berdampak pada celah lalu lintas barang dan manusia di bandara IMIP ya keluar Indonesia ya, dan bahkan sangat besar terjadi selama 5 tahun terakhir. Dan itu apa yang disampaikan Faisal Basri terbukti sekarang. Ya takut ada penyelundupan orang-orang komunis, orang-orang Aceh begitu kan ya, yang masuk ke Indonesia kok gampang ya. Kenapa? Karena bebas begitu kan, tanpa imigrasi, tanpa bea cukai, tanpa pengamanan yang ketat begitu. Ini kan menandakan bahwa negara kita sudah diacak-acak begitu kan. Negara kita sudah sebegitu banyak orang-orang asing masuk di sini, maka begitu banyak yang kemudian akan punya pengaruh begitu terhadap angkatan militer dan sebagainya. Stabilitas politik Presiden Prabowo ini harus benar-benar ditegakkan dong. Ngeri nih, ngeri ya, ngeri. Bayangkan kalau semuanya bersuara di situ begitu, apakah Presiden Prabowo Subianto akan mendengarkan ini? Tidak, Pak, ya. Saya percaya kepada Pak Sapri begitu. Tindak lanjut siapa mereka begitu. Nah, selama selama ini begitu kita lihat saja bahwa keberadaan IMIP ini ya nampaknya dibiarkan tanpa keberadaan perangkat-perangkat negara di dalamnya, sehingga ini perlu penunjukan bagaimana nanti peran penting dari dari negara begitu kan ya, dari Menhan dan sebagainya begitu. Nah, saya kira ini terbukti sekarang apa yang disampaikan Faisal Basri begitu kan, menunjukkan fakta-fakta realita ada penyelundupan besar ya orang-orang Aceh di situ begitu. Nih, kini terbukti Bandara Ilegal Morowali pernah dibahas Faisal Basri, ada republik dalam republik, tapi dulu tidak percaya begitu kan. Padahal Presiden Prabowo Subianto sudah mengatakan bocor. Jangan-jangan ini adalah salah satu kebocoran negara kita. Jangan sampai kekayaan alam kita itu ya dikuasai bagi segelintir orang. Ini harus benar-benar ditindak begitu kan. Ya sangat disayangkan begitu. Ya apa yang tidak bisa untuk di Indonesia ini begitu kan. Ya semuanya pasti bisa lah begitu. Ada yang berkomentar begitu ya. Ada yang banyak yang berkomentar, ini orang yang selalu bilang ya, pergi kalian dari Indonesia kalau nggak mau ikut aturan. Hampir nggak percaya tentang Indonesia. Ini apa yang disampaikan 2023, apa yang disampaikan oleh Faisal Basri begitu kan ya. Sudah teriak soal negara di dalam negara. Tapi kenapa dulu begitu seorang Presiden Jokowi tidak pernah percaya terhadap apa yang disampaikan Faisal Basri? Jangan-jangan ada apa di balik ini semua? Kan ini mesti dipertanyakan. Makanya ini akan mengganggu kedaulatan negara kita, Bos, ya. Terutama pangkalan-pangkalan penting begitu ya yang ada di Indonesia begitu. Makanya ini harus benar-benar ada pengawasan ya. Kalau toh pada hakikatnya ada izinnya dari Menteri Perhubungan, ya ini harus kalau ada kalau ada izinnya yang seharusnya kan harus ada tolak ukur begitu di dalamnya. Apakah harus ada bea cukai dan sebagainya. Kalau memang ada penerbangan secara khusus, wih, ini kok keren banget begitu kan. Kalau khusus kan pasti banyak orang yang kemudian mengatakan, wah kok enak banget ya kalau sudah seperti itu begitu kan. Nah, ini salah satu komentar netizen, coba kita lihat ya dan baca. Ini salah satunya. Yang paling NKRI harga mati. Ternyata pengkhianat bangsa. Ini kata komentar netizen ya. Termol ya. Sudah bocor katanya begitu. Nih, buat Mulyono, ya yang penting ada yang dibangun. Perkara bangunan itu benar apa enggak, dia nggak mau atau dia nggak mau tahu. Atau malah jangan-jangan nggak paham, pokok resmi aja.
Kalau paham nggak mungkin beroperasi tanpa pengawasan imigrasi. Kerja, tapi ngasal. Namanya juga boneka. Itu waktu resmikan bukan di Morowali, tapi Kabupaten Banggai. Bisa jadi waktu itu presiden nggak tahu juga bandaranya. Makanya yang saya katakan tadi begitu kan. Jangan-jangan mantan presiden Jokowi tidak tahu kalau ada tambak, kalau ada bandara seperti itu begitu kan. Ini dianggap ilegal loh begitu. Dan sekarang sudah banyak orang membicarakan ini begitu. Dan ini akan menjadi dampak kepada politik Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Kalau ini tidak ditegakkan oleh Presiden Prabowo Subianto atau Menhan, maka dianggap lalai lagi begitu kan. Ini ngeri bos ya. Ini ngeri. Semoga saja ada tindakan begitu kan. Ya ada tindakan secepatnya. Makanya ini kalau tanpa imigrasi, tanpa bea cukai, tanpa ini sebegitu gampangnya ketika membawa barang-barang apapun begitu. Sebegitu gampangnya. Jadi ini harus diperiksa Pak, harus diaudit begitu kan, ya. Jadi kita tahulah bahwa di negara kita ini kekayaan alam kita sangat luar biasa. Tapi kita tahu bahwa masih banyak oknum-oknum yang memainkan peran itu begitu. Sangat-sangat disayangkan. Sedangkan di negara kita sendiri begitu masih cari pekerjaan antri kemana-mana, cari pekerjaan sana sini antri kemana-mana begitu kan ya, bahkan banyak di PHK. Tapi kalau ada orang Aceh yang kemudian datang ke sini, weh ngeri ini orang-orang Aceh ini begitu kan, orang-orang komunis di situ begitu kan, lama-lama ya buat rumah, beli rumah dan sebagainya. Ngeri mas ya, ngeri. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.